Assalamualaikum, saya Yuyun Farida dari UPBJJ UT Semarang. Kali ini saya akan melakukan praktikum tentang ekosistem darat. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan di antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan, konsumen atau hewan, serta dekomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya, ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Contoh ekosistem alami adalah sungai, hutan, gunung, padang rumput. Sedangkan contoh ekosistem buatan adalah kebun, sawah, dan taman. Kali ini saya akan melakukan pengamatan tentang ekosistem darat alami dan buatan. Adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah lembar pengamatan, aplikasi barometer, alat tulis, dan lingkungan sekitar. Yang pertama, kita menuju ke ekosistem darat alami, yaitu tepi sungai. Komponen abiotik beserta kondisinya antara lain kondisi cahayanya cerah, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, kondisi tanahnya subur, anginnya semilir, serta keadaan airnya sangat cukup. Kemudian, kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Adapun tanaman yang saya temukan adalah yang pertama, tanaman talas dan rumput, pohon mengkudu, paku-pakuan, dan yang terakhir adalah pohon pepaya. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, pada beberapa tanaman juga membutuhkan bantuan hewan yang dapat membantu penyerbukan. Selanjutnya kita akan mengamati beberapa hewan, yaitu yang pertama adalah ulat, yang kedua adalah kupu-kupu, semut, serangga, dan capung. Kelima hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik maupun abiotik di lingkungannya. Mereka juga memerlukan air, oksigen, dan makanan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Selanjutnya kita menuju ke ekosistem darat buatan, yaitu kebun. Komponen abiotik yang akan kita amati antara lain yaitu cahaya. Terlihat cahayanya sangat terik, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, tanahnya sedikit kering, airnya cukup banyak, dan anginnya cukup semilir. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem ini adalah yang pertama adalah pohon pepaya, yang kedua adalah pohon singkong, lalu ada tanaman kacang, kemudian ada pohon pisang, dan yang terakhir adalah tanaman tebu. Sedangkan 5 hewan yang saya temukan adalah yang pertama adalah serangga, lalu ada juga kumbang kayu, selanjutnya yaitu kumbang badak, jangkrik, dan yang terakhir adalah burung.
Kelima, tumbuhan dan hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik maupun abiotik di lingkungannya. Mereka juga memerlukan air, oksigen, dan makanan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar, yaitu tepi sungai dan kebun, menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau antar komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Sampai di sini dulu ya praktikum kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di praktikum selanjutnya.